Tamrin jagoan, jago Betawi. Tapi Abang Husni bukannya jago berkelahi. Bang Husni pemimpin, suka ngebele rakyatnya. Dari penindesan di Betawi. Muhammad Husni Tamrin lahir di Sawah Besar pada 16 Februari 1894. MH Tamrin lahir di tengah lingkungan masyarakat Betawi yang kental. Ayahnya bernama Tabri Tamrin adalah seorang wedana berdarah asli Betawi pada masa kekuasaan Cornelis van der Wijk di Batavia. Semasa belia, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam berpikir dan juga bertindak. Maka wajar, kemudian ia mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayanan Belanda atau Koninklijke Pachtvaartmaatschappij. Karirnya mulai menanjak sejak ia ditunjuk untuk menduduki jabatan di Dewan Kota Batavia. Sebagai seorang putra Betawi, ia sangat paham apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat umum di Batavia. Ide-ide penyelesaian masalah yang dikemukakannya juga berlandaskan fakta dan juga data di lapangan. Seperti dalam menghadapi persoalan banjir di sekitar Sungai Ciliwung, usulan membuat bendungan di beberapa titik rawan banjir direalisasikan pemerintah Batavia kala itu. Dalam dunia politik, MH Tamrin semakin banyak dikenal masyarakat sejak bergabung menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad dalam bahasa Belanda. Fraksi nasional yang didirikannya juga semakin menguatkan penokohannya di antara tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Tentu, memperjuangkan nasib bangsanya adalah tujuan utama ia berpolitik. Konsistensi dalam memperjuangkan nasib bangsanya kemudian ia realisasikan dengan mengajukan mosi kepada pemerintah Batavia melalui Volksraad, yaitu mengenai penggunaan kata Indonesia yang diajukan sebagai pengganti dari kata Indi dalam undang-undang yang berlaku kala itu atau dalam keseharian. Hanya saja, usul tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda, walaupun seluruh anggota Volksraad sudah mendukungnya. Sejak itu, MH Tamrin diberikan pengawasan ketat terhadap segala kegiatan politiknya oleh kepolisian Belanda, hingga ditetapkan sebagai tahanan kota karena dianggap sebagai mata-mata Jepang yang mulai bersiap melancarkan serangannya ke Indonesia pada tahun 1941. Pada tanggal 11 Januari 1941, MH Tamrin dinyatakan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. MH Tamrin dimakamkan di area pemakaman Karet Bifak, Jakarta. Sebuah catatan perjuangan yang tentu saja tidak dapat dilupakan oleh generasi saat ini. Akan lebih baik bila para generasi muda saat ini dapat mengulas dan juga memahami segala bentuk perjuangan beliau pada masa lalu. Sejatinya seorang pemimpin yang diamanatkan oleh rakyat melalui Dewan Rakyat, MH Tamrin selalu fokus dalam usaha-usaha kemerdekaan bagi bangsanya. Ia memang tidak sempat merasakan suasana kemerdekaan. Namun perjuangannya semoga dapat menjadi contoh bagi kita semua saat ini, agar tidak hanya dapat dikenang, melainkan mampu menginspirasi kita semua. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan juga Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Abang Husni Tamrin jagoan, jago Betawi. Tapi Abang Husni bukannya jago berkelahi. Bang Husni pemimpin, suka ngebele rakyat.